warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemantulan cahaya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung maupun cermin cembung. Hari ini kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya. Konsep pembiasan cahaya sangat berguna untuk kehidupan manusia. Salah satu contohnya terdapat pada lensa, di mana lensa terdapat di semua alat optik untuk membantu penglihatan manusia, seperti pada kacamata, pada mikroskop maupun teleskop, dan lain sebagainya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan sebuah gambar. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat dua buah pensil dalam gelas A dan dalam gelas B, di mana gelas A berisi air, sedangkan gelas B tidak berisi air. Coba Ananda perhatikan, apakah yang terjadi pada pensil tersebut? Ya benar, pensil yang berada pada gelas A yang berisi air terlihat seolah-olah patah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak pembelajaran berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas mengenai hukum Snellius tentang pembiasan. Hukum pertama Snellius berbunyi, sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Hukum kedua Snellius berbunyi, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sinar yang datang dari suatu medium, yaitu udara, ke medium lainnya yaitu kaca, di mana udara memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan kaca, sehingga sinar yang datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Gambar ini menunjukkan sinar yang datang dari suatu medium yaitu kaca ke medium lainnya yaitu udara, di mana kaca memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan udara, sehingga cahaya yang datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berikutnya kita akan membahas mengenai persamaan Snellius dan indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak dapat dipandang sebagai kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Berdasarkan persamaan Snellius, indeks bias mutlak dapat dinyatakan dalam persamaan N sama dengan sin theta I per sin theta R, di mana N merupakan indeks bias mutlak, theta I merupakan sudut datang, dan theta R merupakan sudut bias. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini berisikan daftar-daftar nilai indeks bias mutlak beberapa medium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk umum persamaan Snellius. Persamaan Snellius dapat digunakan untuk meramalkan apa yang terjadi jika suatu cahaya melewati dua medium yang berbeda. Bentuk umum persamaan Snellius tersebut adalah N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2, di mana N1 merupakan nilai indeks bias medium 1, N2 merupakan nilai indeks bias medium 2, theta 1 merupakan sudut datang dalam medium 1, dan theta 2 merupakan sudut bias pada medium 2. Berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara cepat rambat cahaya dengan nilai indeks bias. Secara matematis, hubungan antara cepat rambat cahaya dengan nilai indeks bias dapat dinyatakan dalam persamaan V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, di mana V1 merupakan kecepatan cahaya di medium 1, N1 merupakan nilai indeks bias medium 1, V2 merupakan kecepatan cahaya pada medium 2, dan N2 merupakan nilai indeks bias medium 2. Berdasarkan persamaan tersebut, jika kita substitusikan nilai N1 sama dengan nilai indeks bias pada medium vakum atau udara yang nilainya adalah 1, dan V1 sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum atau udara yang nilainya sama dengan C, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon.
maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. N sama dengan C per V. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai indeks bias mutlak juga dikatakan sebagai hasil bagi antara cepat rambat cahaya dalam vakum atau udara dengan cepat rambat cahaya pada suatu medium. Berikutnya, kita akan membahas mengenai hubungan frekuensi dan panjang gelombang cahaya dengan indeks bias. Seperti yang kita ketahui, cepat rambat cahaya juga dapat dijelaskan dalam persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi, jika kita substitusikan persamaan tersebut ke persamaan di atas, maka akan diperoleh persamaan berikut. Lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2, di mana lambda 1 adalah panjang gelombang cahaya pada medium 1, N1 merupakan nilai indeks bias medium 1, lambda 2 adalah panjang gelombang cahaya pada medium 2, dan N2 merupakan nilai indeks bias medium 2. Selanjutnya, kita akan coba bahas contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 dikali 10 pangkat 8 meter per second, maka tentukanlah A. Indeks bias kaca, dan B. Sudut bias cahaya tersebut. Pertama-tama, kita tentukan dulu apa yang diketahui dalam soal. Terdapat dua yang diketahui. Yang pertama adalah sudut datang cahaya, yaitu 30 derajat, dan nilai cepat rambat cahaya pada medium, yaitu 2 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Berikutnya, kita tentukan apa yang ditanyakan oleh soal. Yang pertama adalah nilai indeks bias kaca atau nilai indeks bias medium 2 dengan simbol N2. Kemudian yang kedua adalah nilai sudut bias cahaya atau theta 2. Pertama-tama kita akan jawab bagian A terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah ketahui nilai V atau nilai kecepatan cahaya pada medium 1 adalah 2 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Selain itu, kita juga sudah ketahui bahwa nilai kecepatan cahaya dalam vakum atau udara adalah C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Maka kita akan gunakan persamaan berikut, yaitu N sama dengan C dibagi V. Maka akan diperoleh 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2 dikali 10 pangkat 8 sama dengan 1,5. Berikutnya kita tentukan yang B. Pada bagian B yang ditanyakan adalah nilai sudut bias cahaya atau theta 2. Maka kita akan gunakan bentuk umum persamaan Snellius, yaitu N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Dari narasi soal dapat kita ketahui bahwa medium satunya adalah udara dan medium 2-nya adalah kaca. Nilai indeks bias udara adalah 1. Dan nilai indeks bias kaca tebal tersebut sudah kita tentukan pada bagian A, yaitu 1,5. Sudut datang cahaya tersebut juga sudah diketahui, yaitu 30 derajat. Sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut. N1 dikali sin theta 1 sama dengan N2 dikali sin theta 2. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui pada persamaan menjadi 1 dikali sin 30 derajat sama dengan 1,5 dikali sin theta 2. Kemudian 1,5 kita pindah ruaskan sehingga diperoleh sin theta 2 sama dengan 1 dikali sin 30 derajat dibagi 1,5. Kemudian kita peroleh sin theta 2 sama dengan 0,33. Selanjutnya untuk menentukan nilai theta 2, kita peroleh dari arcus sin 0,33, yaitu 19,27 derajat.
Jadi, besar sudut bias cahaya tersebut adalah 19,27 derajat. Kita sudah selesai membahas contoh soal. Selanjutnya kita kembali ke gambar pada awal pembelajaran kita. Dari gambar ini, timbullah pertanyaan, kenapa pensil pada gelas A yang berisi air terlihat seperti patah? Sedangkan pensil pada gelas B terlihat baik-baik saja. Jawabannya adalah melalui konsep pembiasan cahaya yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Pada fenomena pensil dalam gelas ini, cahaya melewati dua medium yang berbeda, yaitu medium 1 adalah udara dan medium 2 adalah air, di mana udara memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air, sehingga cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Makanya, pensil pada gelas A tersebut terlihat patah. Aplikasi konsep pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah, contohnya ketika Ananda bermain ke kolam renang, akan beranggapan bahwa dasar kolam renang tersebut terlihat dangkal, padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan konsep pembiasan cahaya yang kita pelajari, cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan, sehingga dasar kolam renang tersebut terlihat lebih dangkal. Dari pembelajaran yang telah kita simak, dapat kita simpulkan bahwa jika cahaya melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Dalam pembiasan cahaya, terdapat hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya yang bunyinya adalah: pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada dalam satu bidang datar. Yang kedua, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal. Aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah fenomena pensil patah dalam gelas yang diisi air dan fenomena dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.